Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Selamat sore Bang AS. Selamat sore Mia. Kabar sehat selalu Bapak? Selalu sehat, alhamdulillah. Oke. Doa dari seluruh fans, dari seluruh sedulur MC juga buat panjenengan yang selalu pastinya membuat semangat jadi sehat Iya. selalu walaupun harus wira-wiri. Alhamdulillah. Bawang Dayak, apakah asalnya dari Dayak Pak? Betul. Berarti memang dari Pak Hasan Memang sana? dari Oh, asal dari sana. berasal dari sana. Manfaat dan Hampir kegunaannya. seperti bawang tunggal ya kalau di Jawa ya. Oke, dan ini manfaatnya untuk apa kira-kira? Iya. Yuk segera saja. Kita akan bicara tentang itu ya. Silakan Bang AS. Akhir-akhir ini kita selalu berbicara tentang COVID, kita akan berbicara tentang penyakit-penyakit. Sekarang kita akan berbicara tentang tumbuh-tumbuhan dan manfaatnya. Agar semua fan Hasan Sabila menjadi mahir di dalam mengolah obat-obatan. Salam sehat alami kepada semua fan Hasan Sabila, baik mereka yang ada di luar negeri, yang di dalam negeri, di luar Jawa dan sebagainya, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan mengenal bawang Dayak. Memang ini bawang yang tumbuhnya memang yang ditanam oleh orang-orang Dayak pada saat itu. Mereka cukup menanam tanpa ada perawatan dan sebagainya. Kemudian dengan bawang itu mereka segala macam masakan, sambal, makan nasi, pakai sayur-sayuran. Sayur-sayuran kalau di orang Dayak itu sayur yang ada di hutan yang dibuatnya. Nah, itu pasti pakai bawang. Bawangnya biasanya di sana itu dilakukan dengan cara dibakar dulu. Timbullah penelitian. Kalau bawang ini agak aneh, agak besar, dan bawangnya sifatnya tunggal. Timbullah penelitian, ternyata bawang Dayak ini adalah bawang yang berkhasiat, yang bermanfaat untuk obat. Dijadikanlah bawang Dayak ini sebagai obat. Maka di bawang Dayak kita kenal ada kandungan-kandungan senyawa yang aktif. Seperti quinon. Quinon itu ada kandungan antibakteri atau anti rasa sakit. Nah, ini bisa kita jadikan untuk obat sakit gigi, obat nyeri pada sendi, obat nyeri pada telapak kaki. Ya, ini kita menggunakan pakai bawang Dayak. Tapi bawang Dayak juga dia mengandung juga khasiat-khasiat seperti asam kolat misalnya. Asam kolat ini adalah kandungan-kandungan seperti dia antivirus, antibakteri, dan anti rasa. Yang berarti ini bisa juga digunakan sebagai antivirus corona. Bawang Dayak ini. Akan tetapi semua asam kolat ini tidak terdapat di bawang Dayak saja, ada juga di bawang putih. Maka saya menggunakan bawang putih sebagai salah satu pelengkap untuk meracik virus corona. Pelajaran tentang bawang Dayak, saya akan mengcover satu resep diabetes yang membusuk pada bagian-bagian tertentu. Tangan bisa, kaki bisa. Ya, ini dengan bawang Dayak. Karena bawang Dayak dia antibakteri, antivirus, dia anti nyeri juga. Termasuk jika terjadi pembusukan pada payudara, terjadi kanker payudara. Kita menggunakan bawang Dayak. Bawang Dayak kita racik, dijadikan obat untuk pembusukan. Pembusukan ini bisa dari kanker, bisa dari diabetes. Ya, luka yang tidak sembuh-sembuh. Ambillah bawang Dayak, setelah kita bakar, jangan bakarnya terlalu hangus ya. Yang penting keluar ada minyak di dalam bawangnya. Ditusuk dulu seperti kita nusuk sate, tusuk dulu pakai lidi atau bambu, kemudian kita bakar. Jangan sampai gosong ya. Jadi bakarnya jangan sampai kena api. Kemudian keluarlah minyaknya. Setelah keluar minyaknya, dikeprek bawangnya tersebut, masukkan ke dalam panci. Kalau untuk
obat koreng dari diabetes, berarti kita gunakan 4 bawang Dayak. Kemudian ambil lagi kita lengkapi dengan biji mandingan 1 sendok makan. Ditambah lagi dengan laos merah. Laos merah begitu juga sama. Laos merah yang sudah kita potong-potong, panjang laos merahnya itu kurang lebih sekitar 3 cm. Kemudian ditusuk seperti sate tadi, dibakar juga. Setelah keluar minyaknya juga, laos merah itu kemudian dikeprek, dimasukkan ke dalam panci. Ya, rebuslah dengan 2 gelas air, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Disaring dulu tentunya Ibu ya, biar bersih. Nah, keluarlah minyak-minyak yang dibutuhkan untuk melengkapi atau menutup regenerasi sel kulit dan mematikan bakteri. Ini cara untuk mengatasi jika kaki kita membusuk. Kemudian kita gunakan juga untuk sakit gigi. Bawang Dayak yang sudah kita bakar, ambil 2 siung. Daun sirih, ya, daun sirih yang sudah tidak mengeluarkan getahnya, diremet-remet 4 lembar, masukkan ke dalam panci. Sudah Bapak? Ambil lagi jambe 1. Yang 1 itu dihancurkan dulu biji jambenya, kemudian direbus dengan 1 gelas air, sisakan setengah gelas. Kemudian air tersebut diminum sebagian untuk berkumur. Itu untuk sakit gigi. Sudah? Kembali lagi kita. Untuk gatal-gatal, bawang Dayak yang sudah dibakar, ambil 4 siung. Kunyit yang sudah dibakar, ambil 4 siung. Puyang dibakar juga. Semua ini dibakar kali ini ya untuk gatalnya ya. Kemudian puyang ambil 1 siung ya. 1 siung kemudian kita bakar, masukkan ke dalam panci, ditambah garam sedikit saja garamnya, dan jambe 1. Itu untuk gatal ya. Jambenya biji jambe. Masukkan, kemudian dengan ukuran air 2 gelas air, sisakan 1 gelas, diminum sekali. Baik. 3 hari saja kita menggunakan ini, maka gatal yang bukan gatal karena penyakit ya Pak ya. Gatal karena penyakit itu kolesterol tinggi, dia bisa gatal kerusakan Diabetes, ginjal, gitu ya. bisa gatal dari diabetes, bisa gatal. Ini gatal-gatal yang alergi. Kena AC kita tidak kuat jadi gatal, kena debu kita gatal. Nah, pakai ini obatnya. Sudah 3 resep yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu tentang bawang Dayak. Ya. Jadi kalau di masa kecil saya, bawang Dayak ini kalau saya lagi main ke hutan bersama teman-teman, itu sering ketemu sama orang-orang Dayak di sana itu. Ya, mereka kehidupannya memang tidak mau kenal Pak sama orang kota. Mereka justru takut dengan orang kota. Tapi mereka baik. Apa yang ada di sana diminta dikasih. Tidak mau dikasih uang, tidak mau dibeli. Itulah orang Dayak. Disuruh bawa. Misalnya di sana kan banyak tumbuh-tumbuhan yang liar ya. Misalnya durian ya. Durian ada di samping rumahnya, kebetulan jatuh. Kita minta dikasih. Dikasih uang dia nggak mau. Itu orang Dayak. Nah, itulah kehidupan masyarakat di sana. Mereka selalu hidupnya di dalam hutan dan rumahnya biasanya panggung. Ketinggian panggungnya itu bisa sampai 1,5 meter naiknya itu. Dan mereka makannya apa yang ada di hutan, dan kehidupan mereka untuk mandi dan air minum dan sebagainya, dia mendekat pada kali biasanya. Kali kecil, di situ ada kali, di situ pasti ada rumah-rumah mereka yang mengelilingi itu. Itulah kehidupan mereka. Dan mereka kehidupannya, kalau yang sudah berumah tangga, mereka membuat rumah sendiri. Di hutan juga, sama rumah panggung juga. Kalau sudah berumah tangga, bangun rumah sendiri. Itu mereka selalu begitu. Baik.
Nah, bawang Dayak salah satu adalah bumbu bagi mereka. Tapi masih banyak bumbu-bumbu yang lain. Itu salah khas satunya. Dayaknya banyak Ya, sebetulnya. ada juga Lombok Dayak ada. Beda ya Pak ya dengan Lombok-Lombok biasa. Beda. Ya. Oke, jadi ini adalah salah satu rempah dari suku Dayak yang Betul. memang sampai sekarang malah dibudidayakan di banyak tempat juga ya Pak. Ya, karena bisa untuk obat. Baik, saya mau tanya nih Pak untuk tadi kan resep hari ini sebagian besar dibakar. Nah, membakarnya itu ada mungkin berapa lama atau sampai bentuknya seperti apa sih untuk membakar rempah biasanya? Kita bisa lihat jenis bakarnya nanti ya. Jadi seperti dia sudah mengeluarkan bintik-bintik minyak gitu ya, seperti air berminyak gitu, berarti sudah cukup kita matikan. baik. Kita hanya butuh minyak yang keluar dari bawang tersebut. Oke, berarti misalkan kayak kunyit Pak ini dikeprek dulu dibakar atau dibakar dulu? Utuh dulu, Utuh dulu. dibakar. Oke. Ya, setelah keluar minyaknya itu baru kita geprek. Oke, baik. Berarti cara membakarnya adalah seperti itu. Iya. Tidak. Berarti memang kalau sudah kelihatan kayak keluar minyak atau airnya ya sudah cukup, lalu nanti Betul. bisa direbus. Betul. Oke. Nah, spesial hari ini memang rebusan. Resepnya adalah dari bawang Dayak dan sebagian besar adalah dibakar. Harum nih nanti kayaknya ya, luar biasa. Nah, baru ini ya resep kita mengeluarkan yang harus dibakar, Harus dibakar. gitu. Baru ini makanya. Terima kasih pada semua fan Hasan Sabilah yang telah mengikuti acara bahas pada siang hari ini. Dari saya, Bang AS, selalu mengucapkan salam sehat selalu. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.